anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 5 dari fraksi Gerindra Haji Sumail Abdullah, sedang kunjungan kerja di lokasi Sungai Tenggara, yaitu Bendungan Dam Lawang yang tinggal puing-puingnya. Tepatnya berada di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, demi menyapa konstituen di daerah pemilihannya di Desa Gintangan untuk mencapai swasembada pangan. Politikus Partai Gerindra itu ketika turun gunung di Desa Gintangan tersebut tidak sendiri, tetapi berbarengan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Provinsi Jawa Timur. Ketika itu Hardiono, Kepala Desa Gintangan, juga menyambut kehadiran mereka. Sementara itu Hardiono, Kepala Desa Gintangan, dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya telah berterima kasih karena desanya telah ditinjau kunjungi wakil rakyat. Pada siang hari ini, meskipun diguyur hujan, bisa hadir di lokasi Sungai Tenggara, yaitu Bendungan Kedung Lawang yang kita cinta ini. Mudah-mudahan ini memberikan harapan bagi masyarakat Desa Gintangan, yaitu terutama tentang bisa terlaksananya pembangunan bendungan Kedung Lawang. Karena apa? Bendungan ini oleh masyarakat Gintangan ini dinanti-nanti, ditunggu-tunggu sampai bermimpi kapan bisa dibangun gitu. Kalau ini bisa terbangun, insya Allah akan bisa mengairi 6 desa, Pak. Yaitu 1 Desa Gintangan, Desa Geladak, Desa Kaligung, Desa Karangrejo, Desa Bowo, dan Desa Watugu. Insya Allah nanti bisa diairi dengan bendungan yang ada di Kedung Lawang ini. Jadi kalau ini bisa mengairi 6 desa, berarti ini sangat manfaatnya sangat luar biasa. Jadi bisa menghidupi berapa jiwa, ribu, mungkin 6 desa ada 35 ribuan, bisa dihidupi dengan air yang dari bendungan Kedung Lawang ini. Untuk itu kami sebagai pemerintah desa juga masyarakat Desa Gintangan mengharapkan untuk khususnya dari balai bisa merealisasikan dengan adanya bendungan ini, juga dengan dorongan dari Bapak Haji Sumail. Karena keterangan aja Bapak, mungkin yang datang ke sini dengan Pak Haji Sumail tidak semuanya tahu kan gitu. Ini orangnya, maksudnya beliaunya yang sering membantu Desa Gintangan. Contohnya yang sudah digelontorkan ke Desa Gintangan, 1 namanya BSBS, katanya orang Gintangan bedah rumah kan ngoten. Panjenengan nikmatin niku. Termasuk PDKI irigasi niku alhamdulillah. Juga sanitasi niku juga dari Pak Haji. Ada lagi pisau kalau nggak salah itu. Alhamdulillah beliaunya sudah banyak membantu masyarakat kami, jadi manfaatnya bagi warga kami. Dan untuk tahun 2023 ini Pak Haji, alhamdulillah kita juga dapat BSBS juga 8,8 unit, alhamdulillah. Insya Allah ya 18 unit ya, insya Allah di bulan 2 katanya segera bisa dimulai kan gitu. Jadi terima kasih. Di tempat yang sama, anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Gerindra, Haji Sumail Abdullah menjelaskan, selain kunjungan kerja dapil, sekaligus juga meninjau lapangan atas rencana ini adalah sebuah berkah Ibu sekalian, terlebih hujan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, suasananya dingin kan. Saya memang tempo hari pada saat pertemuan di Balai Desa kira-kira setahun yang lalu dengan Pak Kades itu disampaikan bahwa dulu di sini ada bendungan di sungai apa tadi Ibu? Di Sungai Tenggarang. Akan tetapi hari ini tinggal puing-puingnya saja.
sungainya di sana. Saya belum pernah datang ke sungainya. Mungkin kalau hujannya lebat mungkin nanti tidak sempat kita survei, akan tetapi buat sekalian yakinlah bahwa bila memang itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak, tentu akan kami dorong agar ada satu kegiatan, agar ada satu proyek yang hasilnya akan banyak dinikmati oleh masyarakat petani yang ada di sini tentunya. Dari digambarkan Pak Kades tadi ada 6 desa yang bakal terdampak, dan di Desa Gintangan sendiri 300 hektar. Tentu ini akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam rangka mencapai swasembada pangan. Itu yang diharapkan. Maka kami sama-sama, ya saya juga dari Jakarta yang mencoba terus meneropong kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, dan kemudian kita sinergikan dengan pemerintah yang memang bagian mengeksekusi, artinya yang bagian membangun. Nanti pada rapat-rapat penting di Jakarta, diskusi-diskusinya atau bahasan-bahasannya akan kami kawal, akan kami dorong setelah saya melihat hasil studi. Kemudian memang betul tidak layak di sini untuk dibangun cek dam. Tadi awalnya saya membayangkan cek dam. Kalau bendungan biasanya bakal ada pembebasan lahan. Seperti itu. Nah, kalau cek dam mungkin tidak butuh. Nanti akan digambarkan oleh Pak Kabalai. Akan cepat pembangunan itu insya Allah apabila di area lokasi tidak dilakukan pembebasan. Nanti kalau ada pembebasan biasanya butuh waktu lama. Bisa setahun, bisa makan 2 tahun, bisa makan 5 tahun, kan? Kapan realisasinya? Maka hasil dari studi tadi, dari hasil perencanaan akan digambarkan kepada kita. Tadi juga sudah disampaikan bahwa dari kementerian melalui saya tadi sudah banyak dibangun rumah-rumah yang tidak layak huni. Ada juga bangunan irigasi. Kalau irigasi juga dari Bapak ini, Pak Kabalai beserta jajarannya memang yang membangun seperti itu. Terus kemudian ada PISIAU. PISIAU itu dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan sudah banyak masuk program kegiatan yang jumlahnya miliaran. Hairudin Cemadi, Kepala Balai Besar Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas, Jawa Timur, dalam kunjungan di Desa Gintangan mengawali dengan tinjau lapangan dan uji. Terima kasih atas sambutannya. Jadi saya semuanya lihat sepintas ya. Jadi ini penting Pak Haji, nanti kita diskusikan mungkin lebih lanjut. Jadi kalau nanti mungkin seperti banjir yang mau kita kendalikan itu tidak harus bendungan. Kalau bendungan terlalu lama seperti yang tadi disampaikan, ada cara lain ya, seperti kita membangun retention pond, yaitu mungkin lebih cepat. Jadi kalau kita bangun kolam retensi yang cukup besar, itu bisa mengendalikan banjir, itu juga bisa untuk air baku. Nah, kalau ini mungkin kita harus studi dulu. Kalau saya lihat mungkin kalau bendungan ya butuh proses cukup panjang dan studinya juga cukup panjang. Tapi kalau hanya untuk mengendalikan banjir yang 3 desa tadi ya, 3 desa Pak ya, 6 desa ya, 6 desa ya Pak ya. Kemudian irigasinya juga saya kira kecil, cuma 300 hektar ya, mungkin dengan dana DAP itu bisa kita kerjakan ya. Jadi kalau pusat mungkin bisa masuk dengan membangun kolam retensi yang mungkin itu bisa bermanfaat. Jadi sekaligus bisa mengendalikan banjir, nanti airnya bisa untuk air baku di saat musim kering. Nah, saya kira kalau kolam retensi ini nanti bisa juga nanti sekitarnya itu ditata landscape-nya menjadi bagus. Jadi Banyuwangi ini harus pendekatannya pendekatan wisata karena dekat dengan Bali. Apa saja yang dibangun itu harus pendekatannya pendekatan wisata. Jadi menyelesaikan persoalannya, bisa ada pendapatan sampingan tuh petani, kira-kira apa dari pembangunan itu. Saya kira ya seperti yang dia sampaikan Pak Haji tadi, jadi tahap awal saya kira ini segera kita usulkan untuk distudi dulu,
kira-kira apa yang memungkinkan untuk kita bangun segera di tempat ini untuk mengatasi tadi persoalan itu ya, persoalan banjir. Mungkin kalau untuk irigasi saya kira dengan melalui dana alokasi khusus yang kita peruntukkan di provinsi itu bisa menyelesaikan masalah di irigasi. Tapi kalau banjir itu mungkin pusat bisa masuk di situ dengan membangun apakah retention pond. Saya kira itu sudah bisa mengatasi permasalahan di desa ini. Kebutuhan sekaligus kemanfaatan soal bendungan Kedung Lawang buat masyarakat petani memang sangat urgen. Sangat bisa dijelaskan Pak Haji, ini kunjungan apa? Ya, ini kunjungan daerah pemilihan namanya Mas. Yang langsung kita melibatkan mitra kerja dari Komisi 5 dalam hal ini Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Iya. Karena melihat atau mendengar kebutuhan masyarakat di mana di Sungai Tenggarai ini kebutuhan akan satu pengendalian banjir, yang kedua kebutuhannya untuk irigasi. Dulu di tahun-tahun yang lalu memang sudah pernah ada cek damnya, tapi mungkin karena tergerus banjir ataupun ada penambangan yang tidak terkendali sehingga bangunannya tergusur. Sepenting itu kan di sini, urgent sekali. Saya kira sangat urgent, menyangkut kepentingan masyarakat kaitannya dengan untuk pertumbuhan ekonomi yang berhubungan langsung dengan petani yang digambarkan oleh Pak Kepala Desa, itu berdampak terhadap 6 desa. Tentu itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan dan kita turunkan programnya. Apa efek yang lain untuk wisata misalnya? Untuk landscape-nya? Ya, bagi lagi kan ini yang sedang mengembangkan pariwisata. Tentu nanti akan kita coba satu padukan dengan Direktorat Kementerian yang lain, misalnya Cipta Karya, sehingga bisa jadi nantinya cek dam yang ada ini menjadi ekoturisme yang berbasis alam seperti itu. Tapi levelnya cek dam, Pak Haji? Seperti apa? Tadi yang paling ideal di sini? Yang paling ideal kalau mengharapkan dari pusat itu pengendalian banjir yang akan berdampak terhadap irigasi. Oh begitu. Ya, kalau cek dam itu levelnya di kabupaten atau provinsi lah seperti itu. Oh begitu. Ya, jadi kita akan cari slot yang kira-kira memungkinkan kita turunkan anggaran dari dana yang atau pesan terakhir di sini warga di sini atau konstituen terhadap konstituen, terhadap warga masyarakat di sini lah. Artinya begini, begitu nanti misalnya terbangun tentu harus dijaga kan, dijaga dalam pengertian kiri kanannya tidak lagi kita lihat hari ini adalah tambang-tambang yang tidak terkendali seperti itu. Diharapkan tambang nanti harus memenuhi peraturan atau regulasi yang ada. Sehingga tidak berdampak negatif terhadap bangunan yang bakal kita bangun atau yang sudah dibangun nantinya di sana. Kira-kira begitu? Cukup Pak Haji. Cukup. Terima kasih. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.